Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Ya, silahkan duduk. Ya. Mbak Mira ya? Baik. Kabarnya sehat? Alhamdulillah saya sehat. Iya, alhamdulillah. Orang tua gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Terus sekarang Mbaknya tinggal di mana ya? Di pondok atau ikut orang tua? Di rumah? Saat ini saya di pondok. Oh, berarti baru mondok ya, Mbak ya? Iya. Oh, baik. Terus gini, Mbak ya. Sesuai absensi apa ini? Sholat duha. Mbak itu kok terlambat terus, kayak iya kadang enggak ada, pasti enggak ikut sholat duha gitu. Terus pas saya jaga itu juga sering menemui Mbaknya terlambat ke sekolah. Mungkin Mbaknya punya faktor apa yang menyebabkan Mbaknya itu bisa terlambat ke sekolah. Mungkin Mbaknya bisa sharing sama saya. Mungkin saya juga bisa membantu memecahkan masalah Mbak tersebut. Kita pecahkan bersama-sama. Iya, Bu. Sebenarnya saya juga sadar karena akhir-akhir ini saya sering terlambat. Dan itu karena ada faktor atau alasan tertentu. Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada khususnya anak kelas saya dan kepada Ibu selaku pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Iya. Baik, mungkin Mbak Mira bisa sharing kepada Ibu bagaimana dan apa kegiatannya itu di pondok, apa kegiatannya Mbak gitu. Baik, mulai dari pagi jam 3 atau setengah 4 itu sebenarnya sudah waktunya bangun. Habis itu sholat malam, setelah itu nanti sholat subuh dan amalan, kemudian ngaji. Dan sebenarnya setelah ngaji itu ada waktu sekitar mungkin 30 menit itu untuk siap-siap ke sekolah. Cuma karena saya bilang tadi, saya itu masih pertama dan masih pengalaman pertama kali saya ini mondok sambil sekolah, itu ternyata sangat berat bagi saya. Dan saya pun masih belum bisa beradaptasi penuh baik di lingkungan pondok maupun di lingkungan sekolah. Sehingga melihat jadwal pondok yang begitu padat, mungkin mulai berangkat sekolah itu jam 7 dan saya sering terlambat mungkin sampai 15 menit bahkan 20 menit itu, terus nanti pulangnya sudah sore dan habis itu nanti di pondok habis setelah sekolah itu sorenya itu harus ngaji juga. Setelah ngaji itu jamaah, terus malamnya ngaji lagi mungkin sampai jam 10 atau bahkan jam setengah 11. Setelah itu mungkin baru bisa beristirahat nanti sekitar jam setengah 12 bahkan sampai jam 12 larut malam, dan itu pun saya belum bisa langsung tidur sehingga paginya itu saya sulit untuk bangun pagi dan akhirnya saya terlambat datang ke sekolah. Mungkin dari cerita saya tadi Ibu bisa memberikan solusi atau bisa memberikan saran kepada saya bagaimana agar saya itu bisa mengatur waktu yang lebih efektif supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Iya Mbak.
Baik, kalau dilihat-lihat masalah Mbak cukup spesifik dan juga berat juga ya, karena Mbak belum terbiasa. Kita akan bersama-sama. Mungkin dari pertama eh, Mbaknya itu kalau malam itu usahakan setiap setelah selesai kegiatan Mbak tadi itu Mbak langsung siap-siap seperti kayak buku sudah disiapkan, terus seragam juga sudah disiapkan gitu. Setelah itu cuci muka, wudhu, tidur. Nah, besoknya bangun mau ke sekolah tidak keteteran kayak kayak kata Mbaknya tadi. Nah, itu mungkin itu juga bisa membantu. Terus yang kedua, Mbaknya coba batasi apa ya? Begadang apa tidak, Mbak? Biasanya itu kalau sampai jam 12 tengah malam gitu. Sebenarnya sebenarnya habis kegiatan itu pengennya cepet-cepet tidur, cepet-cepet istirahat, biar besok itu niatnya bisa bangun pagi dan bisa ke sekolah pagi juga, biar nggak terlambat terus. Tapi kadang itu mungkin ada faktor yang lain, masih sulit untuk tidur, terus nanti masih apa, masih apa ya, kayak berbincang-bincang dengan temannya, akhirnya menghambat kita untuk tidur lebih awal. Akhirnya yang tadinya kita pengen tidur cepat itu belum bisa atau tidak bisa karena teman yang lainnya mungkin masih rame atau masih ngapain gitu. Baik, berarti Mbaknya itu masih beradaptasi. Nah, kita perbaiki pelan-pelan gitu. Dan Mbak juga harus bisa mengatur waktunya sendiri gitu. Kayak kalau waktunya tidur juga tidur, waktunya apa apa ya? Mandi juga mandi, terus berangkat ke sekolah sarapan gitu. Mungkin selain hal itu, ketika mau berangkat ke sekolah, apa ada yang menghambat lainnya selain malam itu? Mungkin kalau selainnya itu karena antri mandi ya mungkin karena memang apa angkatan angkatan tahun ini itu yang sekolah yang mondok di sini dan sekolah di luar itu agak banyak, jadi dan kamar mandinya itu juga bergantian, otomatis nanti itu harus ngantri. Dan karena saya tadi bangunnya itu agak terlambat juga, jadi bagian antrinya juga eh, mana ya, terlambat akhir gitu, jadi mungkin karena itu. Kalau itu sih mungkin itu juga Mbak juga bisa mengatur kesepakatan sama teman-temannya, mulai dari di jadwal mandinya gitu. Oh, apa harus jam segini juga harus mandi atau mandi setelah subuh mandi dulu gitu. Nanti enak tinggal berangkat ke sekolah setelahnya gitu. Saya sarankan juga Mbaknya kalau ada uang tabungan apa uang gitu beli alarm atau satu kamar itu buat iuran alarm, beli alarm biar bangun pagi gitu. Gitu ya, mungkin gitu. Terus apakah ada rasa tidak nyamannya gitu sehingga sama mau berangkat ke sini ada yang menghambat gitu. Mungkin sampai sejauh ini kalau itu saya merasa masih nyaman-nyaman aja sampai sekarang. Baik, berarti juga karena faktor itu tadi ya Mbak ya. Iya. Baik, berarti tadi dapat disimpulkan yang pertama apa Mbak? Harus bisa membagi waktu Iya. dan membuat kesepakatan tadi tentang antri mandi dan tadi iuran atau bisa menyisihkan uang untuk beli alarm supaya nanti bisa bangun lebih awal supaya tidak sering terlambat lagi. Iya, tidak apa-apa, Mbaknya kan masih beradaptasi.
Jadi yang penting mbaknya semangat untuk memperbaiki diri, terus disiplin gitu. Ya, ya, Begitu. ya mungkin kalau yang lainnya itu masih aman. Mungkin karena keterlambatan saya tadi ya karena faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Iya, iya. Berarti itu ya Mbak ya, bisa disimpulkan itu. Ya, berarti Mbaknya juga harus belajar tepat waktu. Sebisanya masuk sekolah pada jam masuk sekolah, sudah ada di sekolah ya. Ya, seperti tadi itu ya Mbak ya. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan atau apa yang menghambat apa Mbak di sini apa gitu? Mungkin cukup itu saja Bu. Enggak apa, masih jam istirahat. Ya mungkin sudah, nanti jika ada masalah yang mengganjal atau ada yang kurang mengenakan saya ataupun siapapun di sini yang bisa saya saya Ajak sharing, ajak sharing, nanti insya Allah saya akan berkonsultasi lagi. Baik, semangat ya Mbak Mira ya. Ya, terima kasih kita Bu, bareng-bareng memperbaikinya. Iya, enggak apa-apa, namanya juga masih beradaptasi. Mbaknya juga harus semangat, mondoknya semangat, sekolahnya juga semangat. Baik Mbak Mira. Insya Allah Bu, diusahakan. Iya, enggak apa-apa, kita lihat kemajuan kedepannya. Itu tadi saran dari Ibu, iya mungkin bisa diikuti gitu. Baik, mungkin itu saja tadi keluhan dari saya, dan juga terima kasih atas saran juga nasihatnya Ibu kepada saya. Iya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah Mbak? Ya, sudah? Boleh keluar Bu? Oh iya, silahkan. Iya, ingat itu tadi ya Mbak ya. Iya. Amin. Semoga berhasil ya Mbak. Iya, amin. Jadi saya permisi dulu. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.